Semua berjumpa kembali bersama Kifaya Astuti dalam materi mata kuliah Matematika 3 atau Matematika Ekonomi pada pertemuan minggu ketiga. Dalam pertemuan minggu ketiga ini, Ibu Ikan akan bahas mengenai pengertian inkrement atau pertambahan dan diferensial dari parsial beserta aplikasinya. Jika diketahui persamaan fungsi variabel terikatnya Z sama dengan F kurung buka X, Y. Fungsi dengan X dan Y sebagai variabel bebas, di mana delta X dan delta Y adalah merupakan inkrement dari masing-masing variabel bebasnya. Inkrement itu sendiri pertambahan. Maka jika suatu fungsi diketahui dan inkrement variabel bebas diketahui, di mana fungsi tersebut mempunyai diferensial parsial ke masing-masing variabelnya, maka inkrement atau pertambahan variabel terikatnya dapat didefinisikan sebagai berikut. Jadi kalau delta itu inkrement dari pertambahan variabel terikat. Atau bisa del F, E, ini sama ini maksudnya. Jadi syaratnya fungsi tersebut mempunyai diferensial parsial ke masing-masing variabelnya. Nah, rumus del Z atau del F sama dengan F, karena masing-masing variabel mempunyai inkrement, berarti ini prinsipnya F kurung buka X ditambah delta X, Y ditambah delta Y, dikurangi fungsi asalnya. Nah, ini akan dibuktikan nanti pada waktu yang berlainan. Ini ternyata delta Z itu diferensial parsial ke X kali delta X ditambah diferensial parsial Y kali delta Y. Ini kalau fungsi dengan variabel bebas 2. Nah, rumus ini nanti akan dibutuhkan dalam lembar lain, yaitu rumus inkrement. Selanjutnya, jika fungsi dengan variabel bebas 3, yaitu namanya fungsi F, variabel bebasnya X, Y, dan Z, merupakan fungsi dengan variabel bebas 3 dan di mana delta X dan delta Y dan delta Z masing-masing diketahui pertambahan inkrementnya. Maka secara analogi inkrement variabel terikatnya di sini saya namakan delta Fx, YZ ini inkrement variabel terikatnya. Secara analog dapat dikembangkan, maka F ini diferensial parsial ke E kali pertambahan inkrement X ditambah diferensial parsial fungsi F ke Y kali delta ditambah diferensial parsial ke Z kali delta Y. Jadi syaratnya fungsi tersebut kontinu mempunyai diferensial masing-masing ke variabel bebasnya, maka dengan sendirinya jika inkrement variabel bebas terikatnya, maka otomatis inkrement variabel terikatnya dapat dicari. Untuk lebih mudahnya langsung ke contoh soal saja. Dalam aplikasi diketahui ini rumus tekanan suatu gas diberikan sebagai berikut. P sama dengan K kali kurung T dibagi V. P-nya itu merupakan tekanan gas, sedangkan konstanta sembarang, T-nya itu temperatur suhu, dan V merupakan volume gas. Nah, dari rumusan tersebut artinya rumus ini bahwa P K-nya kan konstanta. Rumusan ini artinya P merupakan rumus tekanan di sini merupakan fungsi dengan perubahan bebas 2. Berubah bebasnya variabel T dan V, K-nya kan konstan. Karena diketahui K konstan, maka T dan V masing-masing variabel yang bisa menentukan besarnya tekanan gas. Semakin volumenya besar, maka tekanannya makin rendah. Kalau volumenya kecil, maka tekanannya makin tinggi. Kalau temperaturnya tinggi, tekanannya makin tinggi. Kalau temperaturnya rendah, maka tekanannya makin rendah. Nah, dari rumusan ini, di mana jika diketahui
kesalahan dalam yang ditimbulkan P dari kesalahan pengukuran temperatur adalah plus minus bisa 0,4% dari kesalahan pengukuran temperatur. Berarti ini delta T. Dan kesalahannya plus 0,9 dalam pengukuran volume. Ini berarti delta V. Jadi delta T dan D itu diketahui otomatis, maka delta P-nya increment dari variabel terikat dapat dicari. Pertanyaannya, berapa kesalahan dari P dapat dihampiri dengan rumus tersebut? Nah, secara analog kan maka delta P sama dengan P indeks T itu diferensial parsial fungsi P ke T kali delta T ditambah PV itu diferensial parsial P ke volume kali delta V. Karena kesalahan maksimum maka dapat itu dengan harga mutlak. Kesalahan pengukurannya delta T itu diketahui pakai harga mutlak karena ini plus minus diambil positifnya saja, yaitu plus minus 0,4% dari pengukuran T itu sendiri. Maka di 0,% dari T. Sama dengan 0,4 bagi 100 kali T. Maka hasil 0,004 T. Ini kurang T ya, kurang T ini, kurang T. Kurang T. Kemudian kesalahan pengukuran volume delta V adalah 0,09% V. Maka di sini 0,9 ke 100 V, maka 0,09 V. Ini kurang T ya, nanti dibetulin. Nah, dari rumus P sama dengan K kali T per V, ini V-nya bisa naik ke atas, maka rumusnya menjadi K konstan kali T kali V pangkat minus 1. Nah, ini P-nya dapat dari diferensial parsial ke T dan ke V. Sehingga dicari diferensial parsialnya sekarang. Diferensial parsial P terhadap T di mana V dianggap konstan. Dan diferensial parsial P ke V di mana P di mana di sini T-nya dianggap konstan, bukan P ini T. Nah, maka diperoleh sebagai berikut. PT artinya diferensial parsial ke T yang pangkat kurang adalah T, maka K kali 1, V-nya pangkat minus 1. Maka hasilnya K dibagi V. Kemudian diferensial parsial P ke V, maka ini T-nya konstan K kali T, V-nya kan pangkat minus 1, minus 1 pangkatnya kurang 1 lagi jadi min 2, maka hasilnya min KT per jadi bawah V kuadrat. Sehingga nilai increment dapat dihitung di sini delta P sama dengan rumusnya diferensial parsial P ke T kali delta T ditambah diferensial parsial V kali delta V. Maka sama dengan ini diferensial parsial ke T ini ketemu tadi K per V kali delta T-nya dimasukkan, tadi delta T-nya itu ya. Kemudian ditambah ini tadi turunan parsial ke V, ini hasilnya ini min KT per V kuadrat kali delta V-nya 0,09 V. Nah, ini bisa dicoret. Maka di sini hasilnya K kali T sama. Ini K kali itu nilai P. Jadi hasilnya delta P 0,04 V ditambah 0,09 P. Ini jadi P ya, karena ini nilai P. Ini P. Sama dengan 0,13 P atau 1,3% dari P. Jadi kesalahan relatif maksimum yang ditimbulkan dalam pengukuran tekanan, tapi kira-kira sebesar 0,013 atau delta P-nya sama dengan 1,3% P. Demikian yang bisa Ibu sampaikan, mudah-mudahan bisa sambil belajar. Selamat belajar, merdeka belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.